Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fahri Ramadhani. Kali ini kita akan membahas tentang konsep tegangan permukaan. Nah, sebelumnya apa sih konsep tegangan permukaan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan di presentasi berikut ini. Apa sih tegangan permukaan itu? Baik, kita lanjut ke penjelasan yang pertama mengenai pengertian tegangan permukaan. Bisa dilihat di sini, yaitu tegangan permukaan merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya itu seperti ditutupi oleh suatu lapisan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, tegangan permukaan ini bisa terjadi karena di dalam zat cair ini terdapat gaya antar molekul ke segala arah. Nah, ke arah atas, depan, samping, belakang, yaitu. Sedangkan pada permukaan zat cair, gaya antar molekulnya itu hanya mengarah ke bawah dan ke samping kanan dan kiri antar molekul zat cair yang berada di permukaan. Nah, bisa dipahami ya? Sehingga gaya antar molekul ini yang mengakibatkan terdapat selaput tipis atau lapisan yang menegang yang menyebabkan cairan tersebut dikatakan memiliki suatu tegangan permukaan. Nah, bisa dilihat di sini contohnya, yaitu serangga yang terdapat di atas permukaan zat cair. Dalam hal ini zat cairnya adalah air. Nah, di sini bisa kita lihat serangga itu tidak tenggelam ya teman-teman, melainkan mengapung di atas air. Nah, ini merupakan suatu bentuk contoh penerapan tegangan permukaan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lalu apa sih yang akan kita buktikan pada percobaan nanti? Kita nanti akan membuktikan tentang pengaruh jenis zat cair terhadap kuat lemahnya tegangan permukaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagi video penjelasan terkait percobaan yang akan kita lakukan nanti. Baik, alat-alat yang digunakan pada percobaan konsep tegangan permukaan kali ini adalah bahan yang pertama ialah wadah seperti ini. Kalau bisa jumlahnya ya 3, menyesuaikan dengan jenis cairan yang akan dibuat. Nah, lalu air biasa ya, kurang lebih sekitar segini seukuran wadahnya ya. Terus ini deterjen, bisa diganti dengan sabun yang lain. Ini saya memilih Soklin ya. Nanti kita nanti mencampurkan Soklin ini dengan air ini. Jadi kita mendapat air biasa dan air sabun. Nah, yang cairan ketiga yaitu kita menggunakan minyak goreng. Kemudian kita menggunakan lagi koin 100 dan 500, bisa dipilih salah satu. Dan yang terakhir ya, kita menggunakan garpu untuk meletakkan koinnya di dalam cairan tersebut. Nah, jika kita memasukkan sembarang koin ke dalam cairan ini, kita masukkan sembarang sisi, maka koin tersebut akan tenggelam. Nah, bisa dilihat. Tenggelam. Namun, apa yang terjadi jika kita memasukkan koin ini secara hati-hati ke dalam cairan air ini? Mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini, koin ini mengapung. Inilah suatu bentuk contoh dari konsep tegangan permukaan. Koin ini bisa mengapung di dalam air ini karena terdapat gaya antar molekul di dalam cairan tersebut. Gaya antar molekul ini bekerja pada lapisan air di atas, sehingga menimbulkan seperti selaput-selaput pada cairan tersebut yang mengakibatkan koin ini terapung di atas permukaan air. Nah, yang kedua, kali ini kita menggunakan air sabun sebagai cairannya. Mari kita lihat reaksinya seperti apa ya teman-teman.
Baik, mari kita langsung coba ya ke air sabun ini. Tidak bisa ya teman-teman, di air sabun. Koin ini tetap tenggelam ya. Kita coba sekali lagi. Lihat, tenggelam. Baik, yang ketiga, selanjutnya kita menggunakan minyak goreng. Nah, apa yang akan terjadi? Tenggelam ya teman-teman. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapat dari percobaan tersebut adalah yang pertama, pada percobaan menggunakan cairan jenis air, cairan tersebut memiliki tegangan permukaan. Nah, dibuktikan dengan koin tersebut tidak tenggelam ketika diletakkan di permukaannya. Hal ini disebabkan karena gaya antar molekul cairan tersebut sangat kuat. Nah, sehingga menyebabkan gaya antar molekul tersebut menyebabkan terdapatnya suatu lapisan tipis pada permukaan zat cair tersebut yang menyebabkan penampakan fenomena tegangan permukaan pada koin tersebut. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kita menggunakan air sabun. Nah, air tersebut kita campurkan dengan sabun deterjen. Sabun deterjen ini menyebabkan air tersebut kehilangan kemampuan tegangan permukaannya. Bisa dibuktikan dengan tenggelamnya koin tersebut ketika kita masukkan secara perlahan ke dalam cairan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sabun deterjen ini dapat mengurangi tegangan permukaan zat cair tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu ketika kita menggunakan minyak goreng sebagai cairannya, koin tersebut tetap tenggelam. Nah, hal ini disebabkan karena gaya antar molekul minyak goreng itu kecil, sehingga tegangan permukaan yang terbentuk pun di lapisan atas minyak goreng itu juga kecil, sehingga hal ini yang mengakibatkan koin tersebut tenggelam dan tidak dapat mengapung di dalam cairan minyak goreng tersebut. Demikian percobaan konsep tegangan permukaan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.